Dengan ketam, habatus sauda, dan madu, bantu jaga daya tahan tubuh keluarga. Kojima, madu habatus sauda. Kojima, madu habatus sauda. Dengan kandungan korma, jinten hitam, habatus sauda, dan madu, bantu jaga daya tahan tubuh keluarga. Kojima, madu habatus sauda. Kojima, madu habatus sauda. Dengan kandungan korma, jinten hitam, habatus sauda, dan madu, bantu jaga daya tahan tubuh keluarga. Kojima, madu habatus sauda. Kojima, madu habatus sauda. Dengan kandungan korma, jinten hitam, habatus sauda, dan madu, bantu jaga daya tahan tubuh keluarga. Kojima, madu habatus sauda. Kojima, madu habatus sauda. Dengan kandungan korma, jinten hitam, habatus sauda, dan madu, bantu jaga daya tahan tubuh keluarga. Kojima, madu habatus sauda. Kojima, madu habatus sauda. Dengan kandungan korma, jinten hitam, habatus sauda, dan madu, bantu jaga daya tahan tubuh keluarga. Kojima, madu habatus sauda. Kojima, madu habatus sauda. Dengan kandungan korma, jinten hitam, habatus sauda, dan madu, bantu jaga daya tahan tubuh keluarga. Kojima, madu habatus sauda. Kojima, madu habatus sauda. Dengan kandungan korma, jinten hitam, habatus sauda, dan madu, bantu jaga daya tahan tubuh keluarga. Kojima, madu habatus sauda. Kojima, madu habatus sauda. Dengan kandungan korma, jinten hitam, habatus sauda, dan madu, bantu jaga daya tahan tubuh keluarga. Kojima, madu habatus sauda. Kojima, madu habatus sauda. Dengan kandungan korma, jinten hitam, habatus sauda, dan madu, bantu jaga daya tahan tubuh keluarga. Kojima, madu habatus sauda. Kojima, madu habatus sauda. Dengan kandungan korma, jinten hitam, habatus sauda, dan madu, bantu jaga daya tahan tubuh keluarga. Kojima, madu habatus sauda. Kojima, madu habatus sauda. Dengan kandungan korma, jinten hitam, habatus sauda, dan madu, bantu jaga daya tahan tubuh keluarga. Kojima, madu habatus sauda. Kojima, madu habatus sauda. Dengan kandungan korma, jinten hitam, habatus sauda, dan madu, bantu jaga daya tahan tubuh keluarga. Kojima, madu habatus sauda. Kojima, madu habatus sauda. Dengan kandungan korma, jinten hitam, habatus sauda, dan madu, bantu jaga daya tahan tubuh keluarga. Kojima, madu habatus sauda. Kojima, madu habatus sauda. Dengan kandungan korma, jinten hitam, habatus sauda, dan madu, bantu jaga daya tahan tubuh keluarga. Kojima, madu habatus sauda. Kojima, madu habatus sauda. Dengan kandungan korma, jinten hitam, habatus sauda, dan madu, bantu jaga daya tahan tubuh keluarga. Kojima, madu habatus sauda.
Kojima, madu habatus sauda. Dengan kandungan korma, jinten hitam, habatus sauda, dan madu. Bantu jaga daya tahan tubuh keluarga. Kojima, madu habatus sauda. Kojima, madu habatus sauda. Dengan kandungan korma, jinten hitam, habatus sauda, dan madu. Bantu jaga daya tahan tubuh keluarga. Kojima, madu habatus sauda. Kojima, madu habatus sauda. Dengan kandungan korma, jinten hitam, habatus sauda, dan madu. Bantu jaga daya tahan tubuh keluarga. Kojima, madu habatus sauda. Kojima, madu habatus sauda. Dengan kandungan korma, jinten hitam, habatus sauda, dan madu. Bantu jaga daya tahan tubuh keluarga. Kojima, madu habatus sauda. Kojima, madu habatus sauda. Dengan kandungan korma, jinten hitam, habatus sauda, dan madu. Bantu jaga daya tahan tubuh keluarga. Kojima, madu habatus sauda. Kojima, madu habatus sauda. Dengan kandungan korma, jinten hitam, habatus sauda, dan madu. Bantu jaga daya tahan tubuh keluarga. Kojima, madu habatus sauda. Kojima, madu habatus sauda. Dengan kandungan korma, jinten hitam, habatus sauda, dan madu. Bantu jaga daya tahan tubuh. Kojimoms, Selamat siang. waduh ini banyak banget loh, ada ratusan peserta pada hari ini, ada audiensnya banyak banget, antusias banget ini. Bicara kita juga ada Dr. Afifah dan juga Ibu Maria. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sekar, selaku MC pada webinar hari ini di Kojima Talks. Selamat siang dan selamat datang semua Kojimoms yang sudah hadir dalam acara webinar dengan tema manfaat habatus sauda dalam menjaga kesehatan anak dan keluarga di tengah pandemi COVID-19. Selamat siang dan selamat datang juga kepada pembicara kita pada hari ini. Yang pertama yaitu Dr. Afifah Kusuma Fardani, Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia. Selamat siang, dokter. Ya, selamat siang Mbak Sekar, selamat siang Kojimam semua. Sehat dokter ya? Ya, sehat siang ini ya, masih semangat ya. Oke dokter. Selanjutnya yang kedua yaitu ada Ibu Maria Elizabeth Pandaka selaku Head of Marketing Kojima. Selamat siang Ibu Maria. Selamat siang Mbak Sekar, selamat siang Dr. Afifah, selamat siang juga Kojimam semuanya yang hadir di webinar siang ini. Sehat-sehat ya Ibu Maria ya? Sehat. Alhamdulillah, syukur. Sehat-sehat semua pembicara kita hari ini dan juga Kojimam tentunya kita doakan semua sehat selalu walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan juga selamat siang dan selamat datang kepada Bapak Susilo selaku GM PT Deltomed Laboratories. Selamat siang Pak Susilo. Selamat siang, terima kasih. Selamat datang ya Bapak ya di webinar kita hari ini. Selanjutnya selamat siang Pak Franky. Selamat siang juga kepada Pak Hendy dari PT Deltomed Laboratories. Selanjutnya nih, aku mau sapa-sapa dulu Kojimoms tentunya. Nah, tadi tuh banyak banget loh yang di kolom chat kita yang sapa-sapa. Dan ternyata aku kira hanya di Pulau Jawa, dokter dan Ibu Maria. Ternyata guys, di seluruh Indonesia nih, ada semuanya hadir di acara kita hari ini. Boleh di raise your hands ya, Kojimoms yang aku sebutin yang dari Pulau Jawa. Boleh lewat chat juga. Dari Pulau Jawa, oke ada Rahayu Drianing Tias. Selamat sih. Oh ada Tari, ada Suna dan banyak juga dari Pulau Jawa. Oke aku coba Pulau Sumatera.
Apakah Koji Moms ada yang dari Pulau Sumatera? Wah, ada juga ternyata. Koji Moms Helia Jeneta. Oh, ada yang dari Bogor. Wah, kayaknya ini acara Koji Motox ini kayaknya benar-benar udah hits ya. Sampai se-Indonesia ada nih. Nah, Koji Moms, tahu nggak sih kita hari ini tuh bakal bahas seputar apa, Koji Moms? Pada hari ini kita akan membahas tentang apa manfaat Haubatu Sauda dalam menjaga kesehatan anak dan keluarga tentunya, ya kan? Di pandemi seperti ini, dan juga bagaimana sih caranya menjaga kesehatan anak dan keluarga di tengah pandemi ini. Dan tak lama lagi nih ya, karena pembicara kita yang cantik-cantik ini sudah nggak sabar nih mau ngasih materi. Sebelumnya tak kenal maka tak sayang ya dokter ya. Pada hari ini dengan tema manfaat Haubatu Sauda dalam menjaga kesehatan anak dan keluarga di tengah pandemi COVID-19, itu merupakan webinar yang akan membicarakan seputar bagaimana menjaga kesehatan dengan Haubatu Sauda bersama pemateri cantik hari ini tentunya. Dr. Afifa yang keren banget nih, beliau merupakan alumni S2 Herbal UI, sebagai dokter umum juga yang sebagai anggota komunitas Herbal Expert Indonesia dan perkumpulan dokter pengembang dan perkumpulan dokter pengembang obat tradisional dan jamu Indonesia. Sebelum kita masuk ke materi, saya mau mengingatkan lagi nih, kalau di hari ini kita bakal ada 2 quiz. Yang pertama yaitu Q&A bersama dokter, dan juga yang kedua akan ada tanya jawab penjawab terbaik bersama Ibu Maria. Jadi bakal ada 2 sesi penjawab dan juga penanya ya, Koji Moms. Dan itu akan kita pilih 5 terbaik, 5 orang terbaik. Dan juga untuk Koji Moms yang udah ikutan tag and share nih dari kemarin ya kan, udah nge-tag di Instagramnya Kojima@id. Nanti kita bakal Recording in progress. pemenangnya di akhir acara, tapi jadi Koji Moms harus tetap ikutin acaranya sampai tuntas, sampai materinya selesai, sampai acara selesai, dan baru akan kita umumkan siapa pemenangnya. Oke, Koji Moms. Jadi tetap harus fokus ya di materi, karena nanti kuis-kuisnya bakal seputar materi yang akan diberikan oleh dokter dan juga Ibu Maria tentunya. Langsung aja nih kita sambut pembicara cantik kita hari ini, yaitu Dr. Afifah Kusuma Fardani. Kepada Dr. Afifah, dipersilakan. Ya, semoga suara saya terdengar dengan baik ya. Selamat siang, Mbak Sekar. Selamat siang, Ibu Maria Elisen Apoteker, dan juga Bapak Susilo. Dan selamat siang juga Koji Moms sekalian. Terima kasih atas kesempatannya. Pada siang hari ini saya akan memaparkan mengenai manfaat Habatus Sauda dalam menjaga kesehatan anak dan keluarga di tengah pandemi COVID-19. Mungkin slide-nya sudah bisa mulai ditayangkan. Biar Koji Mom di sini bisa juga nih membaca ya, sekalian mempelajari slide yang saya paparkan siang hari ini. Ya, terima kasih. Semoga Koji Mom udah bisa melihat ya slide-nya ya. Next slide. Ya, ini adalah CV saya, tadi sudah sedikit dibacakan oleh Mbak Sekar ya. Bisa lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini yang akan kita bahas siang ini. Yang pertama yaitu update kasus COVID-19 di Indonesia. Selanjutnya, imunitas dan pencegahan penyakit. Kemudian memasuki materi inti yaitu Habatus Sauda untuk mencegah COVID-19 serta kombinasinya dengan madu. Dan yang keempat itu adalah take home message, pesan-pesan yang akan kita sampaikan dan harus kita tekankan dan harus kita jalani selama pandemi ini. Slide berikutnya. Mengenai update kasus COVID-19 di Indonesia. Next slide.
Ini ada update per 7 Maret 2022. Di Indonesia sendiri terdapat 5.770.105 kasus positif per 7 Maret 2022. Kemudian untuk target vaksinnya yang sudah tercapai yaitu 192 juta dosis vaksin pertama dari target 208 juta vaksin. Kemudian berita update ketiga yaitu subvarian Omicron yang sudah ditemukan yaitu ada BA.1, BA.1.1, BA.2 dan juga BA.3. Next slide. Nah, berangkat dari update tadi, kita tetap harus menjaga ya, pentingnya tetap menjaga imunitas keluarga. Mengapa? Yang pertama karena aktivitas di sekolah dan di perkantoran mulai meningkat. Kita tahu anak-anak sekolah sekarang sudah mulai full sekolah, ada juga yang masih setengah gitu ya muridnya. Kemudian perkantoran juga mulai meningkat, saya juga dengar beberapa perkantoran sudah memberlakukan full WFO atau kembali ke kantor lagi. Kemudian tempat umum mulai dibuka, dan juga berita terakhir ini ada penghapusan tes antigen atau PCR bagi pada perjalanan domestik bagi yang sudah lengkap vaksinasi. Oleh karena itu jika kita akan melakukan perjalanan, kita tetap harus membekali diri kita selain dengan vaksinasi juga dengan imunitas yang ada pada diri kita sendiri. Selanjutnya mengenai imunitas dan juga pencegahan penyakit. Next slide. Ya, ini ada sedikit introduction mengenai imunitas ya. Imunitas sendiri adalah mekanisme tubuh manusia untuk melawan dan memusnahkan benda asing yang masuk ke dalam tubuh manusia. Benda asing tersebut bisa berupa bakteri, virus, dan lain-lain dan dianggap sebagai pendatang atau invader yang harus diusir. Next slide. Nah, kita juga bisa memulai pola hidup sehat. Yang pertama, yakni dengan cukupi nutrisi harian tubuh, konsumsi makanan yang tinggi serat, misalnya kurma. Kemudian memperbaiki pola tidur 7 hingga 9 jam per malam, mulai berpikir positif sehingga kesehatan mental akan menjadi lebih baik, dan juga rutin melakukan olahraga dimulai dari olahraga yang ringan terlebih dahulu. Ini adalah Promkes ya, promosi kesehatan dari Kemenkes Indonesia. Selanjutnya, nah, suplemen herbal apa saja yang dapat dikonsumsi? Kita dapat mengacu pada surat edaran nomor HK02.02 tahun 2020 mengenai pemanfaatan obat tradisional untuk pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, dan juga perawatan kesehatan. Di sini juga disebutkan bahwa habatus sauda dapat dikonsumsi atau dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan imunitas. Selanjutnya ada juga pedoman tata laksana COVID-19 mengenai obat-obatan suportif baik tradisional atau fitofarmaka maupun OMAI atau obat modern asli Indonesia yang teregistrasi di BPOM dapat dipertimbangkan untuk diberikan namun dengan tetap memperhatikan perkembangan kondisi klinis pasien. Kemudian obat-obatan yang memiliki sifat antioksidan juga dapat diberikan. Next slide. Nah, semoga di sini Coach Imam sudah pada vaksinasi ya. Meskipun sudah divaksin, tetap harus kita menjaga prokes, yaitu memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas. Slide selanjutnya. Nah, ini mengenai habatus sauda untuk mencegah COVID-19 serta kombinasinya dengan madu. Next slide, habatus sauda sendiri, dia memiliki nama ilmiah Nigella sativa. Disebut juga dengan jantan hitam atau black cumin atau black seed juga. Kemudian juga sering kita kenal dengan habatus sauda. Nah, sediaan yang bisa kita temui dapat berupa minyak, kita sebut dengan minyak habatus sauda, atau biji habatus sauda seperti yang tertera pada gambar yang berwarna hitam. Itu adalah gambaran dari biji habatus sauda atau Nigella sativa. Selanjutnya, next slide, kandungan dari habatus sauda ini sendiri. Yang pertama yaitu timokinon. Timokinon ini merupakan senyawa yang paling dominan dari habatus sauda. Dia kandungannya sekitar 30% hingga 48%.
Selanjutnya ada timohidrokinon, ditimokinon, visimen, carfacrol, kemudian 4-terpineol, T-anethol, sekisterpen, longivolen, kemudian alpha-pinen, dan juga timol. Ini adalah kandungan-kandungan yang terdapat pada Habatus sauda. Next slide. Nah, selain kandungan, kita juga akan membahas mengenai manfaat Habatus sauda pada hewan uji. Jadi pada hewan sudah dilakukan uji mengenai manfaat dari Habatus sauda. Yang pertama yaitu meningkatkan sel darah putih. Kita tahu sel darah putih merupakan lini pertahanan imunitas kita ya, yang dapat membantu melawan penyakit. Selanjutnya meningkatkan imunitas, kemudian membantu mengurangi peradangan dan juga mengurangi nyeri. Nah, ini adalah manfaat Habatus sauda yang sudah dilakukan pada hewan uji atau disebut dengan uji praklinik. Next slide. Pada uji klinik atau uji yang sudah dilakukan pada manusia, ada juga beberapa uji klinik yang sudah dilakukan mengenai manfaat Habatus sauda dan ini sudah langsung diujikan kepada manusia. Yang pertama yaitu dapat membantu memperbaiki gejala pada pasien gula darah. Nah, seduhan biji 5 gram per hari ditambah dengan obat diabetes, ditambah dengan diet dan juga dibarengi olahraga selama 12 minggu dapat membantu menurunkan gula darah. Kemudian pada pasien hipertensi ringan, ekstrak 200 atau 400 mg per hari selama 2 bulan. Kemudian untuk membantu mengurangi gejala pada pasien alergi, dapat menggunakan biji Habatus sauda sebesar 250 mg per hari selama 14 hari. Uji manfaat pada pasien asma juga sudah dilakukan, sehingga dapat dikombinasikan antara obat asma dengan minyak NS atau minyak Nigella sativa 0,1 mg per kilogram berat badan selama 14 hari. Kemudian untuk mengurangi nyeri, kita juga dapat mengoleskan 600 mg minyak Habatus sauda dioleskan pada area yang nyeri sebesar 2x1 selama 2 bulan. Jadi dioleskan 2 kali per hari langsung ke lokasi yang nyeri. Kemudian untuk membantu mengurangi kolesterol juga dapat dikombinasikan 5 ml minyak Habatus sauda dikombinasikan dengan obat kolesterol dan juga dikombinasikan dengan obat DM atau obat diabetes mellitus atau gula darah untuk dikonsumsi selama 6 minggu. Hasilnya dapat membantu menurunkan kadar kolesterol darah. Next slide. Nah, tadi saya sudah menyebutkan bahwa ada senyawa yang paling dominan pada Habatus sauda yaitu timokinon. Senyawa ini juga sudah diteliti itu dapat memiliki aktivitas anti peradangan. Kemudian juga dapat membantu meningkatkan imunitas. Kemudian memiliki aktivitas antivirus SARS-CoV-2 pada uji in vitro di Mesir. Jadi di Mesir sudah dilakukan uji in vitro mengenai manfaat dari timokinon ini untuk melawan virus SARS-CoV-2. Kemudian studi molekular docking atau komputasi. Jadi di sini studi mengenai bentuk dari susunan kimia dari si timokinon ini untuk melawan atau menghambat replikasi dari virus. Kemudian membantu mengurangi efek samping dari konsumsi obat-obatan. Jadi jika terdapat efek samping dari mengkonsumsi obat-obatan kimia, dapat dibantu untuk berkurang efek sampingnya menggunakan timokinon atau senyawa yang dominan pada Habatus sauda. Next slide. Nah, ini adalah salah satu penelitian yang cukup baru ya, mengenai Habatus sauda dan hubungannya dengan COVID-19. Di sini Habatus sauda teruji secara klinis dapat meningkatkan respon imun, kemudian teruji secara klinis dapat mengurangi respon peradangan, kemudian juga dapat dipertimbangkan sebagai terapi tambahan pada COVID-19, dan juga membantu mengurangi efek samping dari konsumsi obat-obatan medis. Ini adalah jurnal tahun 2020, jadi cukup baru ya, baru 1,5 tahun yang lalu mengenai potensi tanaman ini untuk COVID-19. Selanjutnya,
Ada juga penelitian dari Australia oleh University of Technology dari Sydney di Journal Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology yang menyebutkan bahwa kandungan dalam Habatus sauda memiliki potensi menghentikan virus corona. Kemudian studi pemodelan membuktikan bahwa timokinon, bahan aktif Nigella sativa tadi yang kandungannya paling banyak terdapat pada Nigella sativa atau Habatus sauda, dapat menempel pada protein spike virus COVID dan menghambat virus untuk menginfeksi paru-paru, kemudian juga memblokir badai sitokin yang mempengaruhi keparahan pasien yang dirawat di rumah sakit dengan COVID-19. Jadi ini juga salah satu penelitian mengenai Habatus sauda yang dihubungkan dengan COVID-19. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya yaitu herbal yang sudah cukup dikenal dan mungkin sehari-hari juga sudah ada di dapur kita ya, itu yaitu madu. Madu sendiri memiliki komponen krisin, kaempferol, dan quercetin yang dapat menghambat masuknya virus ke sel host dan menghambat replikasi virus secara in vitro. Kemudian uji pada hewan uji, krisin dan kaempferol pada madu dapat membantu menghambat peradangan pada paru-paru. Ini jurnal yang cukup baru tahun 2021 ya, mengenai potensial dari madu ini untuk melawan infeksi dari COVID-19. Next slide. Nah, ini juga penelitian yang cukup baru juga mengenai Habatus sauda yang sudah diujikan benar-benar pada pasien COVID ya. Jadi benar-benar diujikan sebagai terapi pendamping pada pasien COVID-19. Di sini di negara Saudi Arabia, minyak Habatus sauda sebesar 500 mg diminum 2 kali 1 hari ditambah dengan obat-obatan standar atau obat-obatan yang diberikan oleh dokter pada pasien COVID selama 10 hari dapat mempercepat pemulihan pada pasien COVID-19 dengan gejala ringan. Untuk di Pakistan sendiri, biji Habatus sauda 80 mg per kilogram berat badan per hari ditambah dengan madu 1 gram per kilogram berat badan per hari dikombinasikan dengan obat standar dari dokter selama 13 hari dapat mempercepat pemulihan pada pasien COVID-19 gejala sedang dan berat. Jadi ini adalah uji ya, atau uji pada manusia begitu, bahwa minyak Habatus sauda atau Habatus sauda dan madu dapat digunakan sebagai terapi pendamping pada COVID-19. Jadi untuk mendampingi terapi atau obat-obatan medis yang diberikan oleh dokter. Next slide. Ya, di sini kurma sudah banyak mulai beredar ya, karena sudah menjelang bulan puasa nih, sudah banyak juga di supermarket kita temukan kurma sudah mulai banyak yang masuk ke Indonesia ya. Nah, kurma ini memiliki nama ilmiah Phoenix dactylifera. Ia merupakan superfood yang mengandung serat tinggi, kemudian juga zat besi, antioksidan, dan juga kaya akan kandungan energi, karbohidrat, dan vitamin, namun indeks glikemiknya rendah, sehingga pada penderita diabetes masih boleh mengkonsumsi kurma meskipun terbatas gitu. Kandungan serat dan zat besinya merupakan energi booster yang dapat meningkatkan energi untuk memulai aktivitas. Nah, ini juga kenapa kurma juga baik dikonsumsi ketika kita berbuka puasa, karena langsung mengembalikan energi kita ya yang sudah habis ketika selama kita berpuasa dari sahur hingga maghrib. Kemudian kandungan proantosianidinnya, kandungan proantosianidin pada kurma yang memberikan warna kecoklatan pada kurma itu merupakan antioksidan yang dapat membantu melindungi liver atau hati. Nah, ini adalah penelitian mengenai kurma ya. Slide selanjutnya. Kita sudah hampir berada di akhir ya. Ini adalah take home message. Apa-apa saja yang perlu kita perhatikan ya untuk menjaga kesehatan di masa pandemi. Yang pertama yaitu pola hidup sehat. Kita harus mencukupi kebutuhan nutrisi seperti yang tadi sudah dipaparkan sebelumnya ya, konsumsi makanan tinggi serat, misalnya kurma, kemudian tidur 7 hingga 9 jam per malam, kemudian berpikir positif dan juga olahraga. Yang kedua, kita dapat konsumsi herbal peningkat imunitas, contohnya rimpang-rimpangan gitu, ya seperti kunyit, jahe, kemudian madu dan juga biji-bijian
Yang ketiga, kita tetap harus taat protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas. Ya, slide terakhir dari saya, Let Food di Thai Medicine. Ini adalah pernyataan dari Hippocrates. Di sini maksudnya adalah apa yang kita konsumsi itu adalah apa yang bisa menyembuhkan kita. Sehingga sebelum kita sakit, ada baiknya jika kita mengkonsumsi makanan yang baik yang dapat mencegah kita dari penyakit tersebut. Sekian dari saya kembalikan kepada Mbak Sekar. Wow, terima kasih banyak Dokter Afifah. Banyak banget manfaat yang mungkin gak cuman saya doang nih dokter yang sampai nyatet ya apa aja tadi yang bermanfaat kalau kita nanti kena COVID, terus kalau supaya kita gak jadi kena COVID, atau kayak supaya bagaimana sih cara kita menjaga kesehatan ya, keluarga dan juga anak di saat pandemi ini ya kan Koji Moms. Dokter, kalau misalnya nih dokter, kalau untuk segi makanan itu 4 sehat 5 sempurna itu udah cukup nggak sih dokter kalau untuk kita menjaga untuk di COVID ini? Apa harus ada tambahan lagi kah? Gede banget ya. Ya, jadi sekarang di Kementerian Kesehatan itu Apa ya? bukan 4 sehat 5 sempurna lagi, tapi Ada isi banyak piringku. gue yang gitu. Jadi mungkin bisa dipasang dah apa dicari ya membengkel? isi piringku. Karena sekarang sudah bukan 4 sehat 5 sempurna lagi. Jadi di Kemenkes itu menggalakkan yang disebut Sing asli aja didol. isi piringku itu apa aja, itu nanti kita bagi 3 ya. Isi piring itu. Kecil-kecil kowe ngomben Yang pertama yaitu standar. makanan pokok atau di sini karbohidrat, kemudian sepertiganya lagi sayuran, kemudian sepertiganya lagi lauk dan buah-buahan. Jadi sekarang Germas atau Gerakan Kesehatan Masyarakat itu dari Kemenkes itu menyarankan isi piringku. Jadi bukan 4 sehat 5 sempurna lagi, tapi istilahnya sekarang diganti dengan isi piringku. Sepertiga makanan pokok atau karbohidrat, kemudian sepertiganya lagi sayuran, kemudian juga sepertiganya lagi lauk pauk dan juga buah-buahan. Jadi tetap isi piringku tetap harus dijaga, tapi karena kita sedang dalam masa pandemi, kita dapat gunakan ekstra itu tadi yang sudah saya sebutkan ya, ekstra herbal yang dapat kita konsumsi untuk meningkatkan imunitas kita di masa pandemi. Baik, terima kasih Dokter Afifah. Mungkin akan sekarang sedikit ya yang tadi, kalau sudah tidak ada lagi yang namanya pasat 5 sempurna, tapi tadi ada sepiring sepertiga karbohidrat, sepertiga lagi tadi sayuran, ada juga lauk pauk dan juga jangan lupa buah-buahan. Nah, buah-buahannya juga mungkin bisa kita konsumsi kurma yang tadi Dokter Afifah sudah jelaskan ya. Terus juga tadi ada madu, habatus sauda. Wah, banyak banget hal yang baru diketahui pada hari ini loh. Terima kasih dokter. Setelah ini akan ada pemateri selanjutnya, yaitu dari Ibu Maria. Tetapi sebelum kita ke pemateri selanjutnya akan ada video. Selamat. Kojima, madu habatus sauda. Dengan kandungan korma, jinten hitam, habatus sauda, dan madu. Bantu jaga daya tahan tubuh keluarga. Kojima, madu habatus sauda. Kojima, madu habatus sauda. Dengan kandungan korma, jinten hitam, habatus sauda, dan madu. Bantu jaga daya tahan tubuh keluarga. Kojima, madu habatus sauda. Kojima, madu habatus sauda. Dengan kandungan korma, jinten hitam, habatus sauda, dan madu. Bantu jaga daya tahan tubuh keluarga. Kojima, madu habatus sauda. Kojima, madu habatus sauda. Dengan kandungan korma,
jinten hitam, habatus sauda, dan madu. Bantu jaga daya tahan tubuh keluarga. Kojima, madu habatus sauda. Kojima, madu habatus sauda. Dengan kandungan korma, jinten hitam, habatus sauda, dan madu. Bantu jaga daya tahan tubuh keluarga. Kojima, madu habatus sauda. Baik ya, sangat semangat ya MC-nya ya, sampai lupa mute-nya dimatikan gitu. Udah dengar ya Koji Moms ya. Oh terima kasih loh Risa, Suna dan semuanya ya, terima kasih loh. Ya ampun, semangat banget abisan, ya ampun. Tadi kita udah lihat ya Koji Moms ya, ternyata di satu produk ada banyak manfaat. Yang tadi dokter udah sebutin tuh banyak banget ya kan yang harus kita makan, yang harus kita konsumsi, tapi ternyata ada di satu produk. Lebih jelasnya lagi dan lebih detailnya lagi nih, kita bakal chit-chat atau ngobrol-ngobrol dengan Ibu Maria Ellison selaku Head of Marketing PT Deltomed Laboratories. Ibu Maria, dipersilakan. Ya, selamat siang. Terima kasih Mbak Askar, terima kasih juga Koji Mams yang semua sudah hadir di sini. Dan Dr. Afifah, terima kasih pemaparannya yang sangat detail. Ya, saya melanjutkan apa yang sudah dipaparkan oleh Dr. Afifah tadi. Dari Deltomed, kami punya produk yang tadi bisa sangat bermanfaat buat Koji Mams di sini untuk dapat menghadapi masa pandemi seperti saat ini. Mungkin slide-nya boleh di next. Ya, kita punya yang namanya Kojima. Ini kandungannya ada kurma, jinten hitam, habatus sauda, dan juga madu. Dari 3 kombinasi ini tadi seperti dipaparkan satu persatu oleh Dr. Afifah bahwa kurma, jinten hitam, dan habatus sauda serta madu mempunyai manfaat yang sangat baik untuk tubuh kita, terutama juga di masa menghadapi masa pandemi seperti ini. Next slide. Ya, dari perpaduan ketiga bahan utama ini membuat Kojima efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh atau untuk imunostimulan dalam melawan virus, terutama termasuk juga virus corona yang saat ini sedang kita hadapi agar tidak mudah sakit dan juga menambah nutrisi secara alami. Next slide. Oke. Sediaannya Kojima ini, untuk Koji Mams ini bisa ada beberapa pilihan. Ada yang botol 280 ml atau sekitar 372 gram. Kemudian juga ada yang 140 ml, ini di botol PET. Ini dan juga untuk yang di botol PET ada sediaan 100 ml. Kemudian untuk sediaan yang praktis, Kojima menyediakan juga ada yang kemasan stick pack untuk 15 ml, jadi untuk 1 kali konsumsi. Next slide-nya. Oke, gimana sih kita konsumsi Kojima ini? Jadi Kojima madu habatus sauda ini sebaiknya memang mendampingi Kojima dan juga keluarga untuk sebelum beraktivitas. Jadi bisa caranya dengan diminum langsung atau dibuat kreasi makanan dan minuman. Jadi cara konsumsinya itu 2 kali sehari, 1 sendok makan, atau kalau yang stick pack itu sama setara dengan 1 sendok makan. Jadi bisa dikonsumsi dari mulai usia 2 tahun. Dan untuk yang kreasi selain diminum langsung juga dapat dibuat kreasi makanan dan minuman. Ini bisa dilihat nanti di IG-nya Koji Mams ya. Bisa cek di IG Kojima
@kojima_id. Itu ada beberapa referensi yang kita bisa share untuk resep-resep yang bisa Kojimams buat di rumah untuk keluarga tercinta. Kemudian di next slide-nya. Oke, di mana Kojimams bisa dapatkan Kojima ini? Kalau secara online atau di e-commerce, Kojimams bisa dapat di Delto Official Store, baik di Tokopedia, Shopee, Blibli maupun JD.id. Dan kalau di toko yang di offline, antara lain ada di Hari-Hari, Alfamidi di Ion, Petsen, Food Hall, Lotte Mart, Trans Market, Farmers, Tip Top, Naga, Lulu, dan juga di beberapa apotek terdekat dengan Kojimams. Oke, next slide-nya. Next slide, please. Oke, khusus untuk peserta webinar hari ini, Kojimams, kita ada promo khusus di e-commerce, terutama di Shopee. Kita akan berikan diskon 10% di Deltomed Official Store untuk pembelian minimal 50.000. Periode promo ini dari tanggal 11 Maret sampai dengan 10 April 2022. Dengan kode vouchernya, nanti dicatat ya, nanti mungkin sambil di show juga. Jadi kodenya DEL TKJMOM. Jadi kodenya nanti saat belanja di Shopee pakai kode ini akan langsung otomatis mendapatkan diskon 10% di Deltomed Official Store dengan pembelian minimal 50.000. Oke. Next slide, ini kita kembali untuk apa sih yang ini TVC-nya, silakan di play. Oke, mungkin dari Kojima, demikian saya kembalikan ke Mbak Sekar. Thank you. Baik, terima kasih banyak Ibu Maria. Wow, sangat kolaborasi yang kayak cocok banget yang kita butuhin Ibu Maria, ya kan, Kojimoms, yang kita butuhin di pandemi ini, apalagi nanti kita mau menyambut bulan Ramadan, yang kita juga lagi puasa di tengah pandemi seperti ini, pasti kita harus punya sistem kekebalan tubuh yang baik dan juga yang tetap sehat terus, tapi walaupun di bulan puasa ya kan, atau di pandemi sekarang kayak gini. Ternyata di satu produk sudah banyak manfaat ya Ibu Maria ya. Dan juga ternyata sudah bisa langsung diorder, tadi yang udah Ibu Maria paparkan, di online store ada, lalu juga di offline store juga sudah ada. Jadi Pak Jumabs nggak perlu khawatir lagi mau beli di mana. Atau kan tadi kan banyak banget nih Ibu Maria yang dari daerah-daerah ya. Yang kalau misalkan memang tidak ada swalayan yang memadai, bisa juga langsung di online juga, di online store-nya. Yang ada di yang tadi sudah di slide tadi, oke? Mbak Sekar, saya mau menambahkan sedikit ya. Boleh Ibu Maria. Ya, ini menjelang bulan puasa ya Kojima. Kojima ini sangat bagus untuk membantu mendukung ini selama Kojimas menjalankan ibadah puasa. Jadi kan selama kita puasa kita akan terjadi perubahan pola makan. Tadinya 3 kali sehari menjadi 2 kali sehari saat sahur dan berbuka. Dengan tambahan Kojima ini di saat sahur dan juga buka akan lebih cepat mengembalikan energi dan menjaga daya tahan Kojima dan juga keluarga dalam menjalankan ibadah puasa. Sehingga harapannya ibadah puasa dapat dijalankan dengan lebih baik dan menjadi berkah. Itu aja Mbak Sekar. Oke, Ibu Maria. Ibu Maria berarti ini aman banget ya. Buat anak-anak dan juga buat ibunya juga aman ya. Betul, dari umur usia 2 tahun. Oke, satu produk bisa buat keluarga. Ya kan? Aduh, di mana lagi nih kalau bukan di Kojima ya, Bu Maria ya. Jangan ragu lagi deh Kojimams. Oke nih, selanjutnya nih Dokter dan Ibu Maria, kita akan ada Q&A bersama dokter terlebih dahulu. Jadi akan ada 5 penanya terbaik yang akan dipilih oleh panitia dari Kojima Talk hari ini. Boleh langsung kalian untuk Kojimoms ketik pertanyaannya, jangan lupa nama dan asalnya dari mana, langsung ketik pertanyaannya nanti akan kita
sudah ada penanya terbaik, aku pengen yang aku sebutkan namanya langsung aja nanti di open kamera dan juga open mic ya. Oke, untuk penanya pertama yang terbaik yaitu ada dari Yurita Apriyati Lestari. Boleh di open kameranya? Boleh di open mic-nya juga. Untuk Yurita Apriyati Lestari, sudah hadir? Iya, Oke, halo. iya, halo Kak. Halo, Koji Moms Yurita. Mbak Yurita boleh perkenalkan dulu dari mana asalnya dan langsung boleh bertanya ke dokter yang sudah tadi ditaruh di chat. Iya, terima kasih Kak Sekar. Perkenalkan saya Yurita Apriyati Lestari, berasal dari Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan ya Kak. Iya, saya izin bertanya kepada Dokter Apifah. Bagaimana apakah ada dampak negatif jika habatus sauda dikonsumsi dalam jangka panjang dan apakah aman untuk kesehatan ginjal? Yang kedua, bagaimana kinerja habatus sauda di dalam tubuh? Apakah ada efek samping ataupun kontraindikasinya? Oke, terima kasih Mbak Yurita. Boleh Dokter Afifah? Ya, tadi semoga saya ingat semua pertanyaannya ya. Yang pertama yaitu manfaat ya, maksud saya seberapa aman gitu ya. Jadi sudah dilakukan penelitian mengenai konsumsi habatus sauda ini selama 16 minggu atau selama 4 bulan. Sehingga konsumsi habatus sauda di bawah 2 gram per hari selama 4 bulan itu masih dikategorikan aman karena yang sudah dilakukan penelitian ini dikonsumsi atau dipaparkan habatus sauda selama 16 minggu atau 4 bulan dan tidak terjadi kerusakan atau ketidaknormalan ya yang dibuktikan dengan adanya tes-tes atau cek-cek secara umum ya pada kesehatan. Kemudian selanjutnya untuk apakah dapat mengganggu atau bisa merusak ginjal begitu. Pada umumnya jika kita mengkonsumsi air putih sebesar 30 kali berat badan kita per hari, harus dicatat ya ini ya 30 kali berat badan per hari sehingga kita harus tahu kebutuhan konsumsi air putih kita per hari itu berapa. Jadi kita bisa mengkonsumsi misalnya herbal, namun yang harus kita pegang adalah konsumsi air putih kita harus 30 kali berat badan, 30 kali mililiter ya berat badan per hari. Sehingga jika berat badan 50, maka sehari harus mengkonsumsi air putih sebesar 1.500 ml atau 1,5 liter. Sehingga ketika kita mengkonsumsi herbal ataupun obat dapat tersaring atau bisa dikeluarkan dengan baik zat-zat yang tidak bermanfaat sehingga tidak mengganggu atau memberatkan kerja dari ginjal kita. Kemudian ada pertanyaan lain tadi ya, apakah saya sudah cukup menjawab atau ada pertanyaan dari Mbak Yunita tadi yang belum terjawab? Sudah Bu, ya. Baik, terima kasih Dokter Afifah. Wah, Mbak Yurita ternyata jauh juga ya dari Kalimantan loh. Ini Kojima Talks-nya mantap sekali, dari seluruh Indonesia ada. Selanjutnya nih dokter ada dari Hilya Janeta, boleh di open mic dan open kamera. Oke, silakan. Selamat sore dokter, saya mau bertanya untuk nanti saat Ramadan itu dosis yang diperkenankan untuk diminum habatus sauda itu berapa? Ya, sebenarnya ini tergantung dari apa yang ingin dicapai dan juga kemampuan masing-masing tubuh ya. Untuk penelitian yang digunakan itu ada juga yang sampai menggunakan 3 gram per hari. Namun untuk amannya bisa di bawah 2 gram per hari atau semisal memang mengkonsumsi habatus sauda yang sudah dalam bentuk sediaan, kita bisa ikuti takarannya saja sesuai dengan apa yang sudah dituliskan pada etiket. Nah, ini juga dapat kita gunakan itu ya, dan juga
sudah, maka kita dapat memberi jeda 2 pekan atau 14 hari atau periode wash off, dan kita bisa mulai lagi untuk mengkonsumsi herbal habatus sauda. Itu penelitian mengenai habatus sauda, 2 gram per hari maksimal, kemudian dalam jangka waktu maksimal 4 bulan. Namun jika memang belum terbiasa, bisa kita gunakan dari dosis terkecil dulu, atau kita sesuaikan dengan sediaan yang menjual dalam bentuk sediaan yang mengandung habatus sauda. Baik, terima kasih Dokter Afifa. Terjawab ya untuk Koji Mangsilia. Oke, jadi ternyata tetap diperbolehkan di bulan Ramadan dan juga harus tetap seimbang ya sama air putih yang kita konsumsi ya dokter ya. Selanjutnya ada Ade Penny Afifa. Boleh dipersilakan untuk Koji Moms Ade Penny Afifa. Ya, halo Kak. Dengeran nggak ya suaranya? Kemudian Ade Penny Afifa Ya, selamat sore Dokter Afifah. Saya dari Surabaya. Saya mau bertanya, tadi kan Oke. tadi kan sudah mengenai jangka panjang konsumsi habatus sauda. Kalau misal dikonsumsi secara jangka panjang, apakah ada efek sampingnya, Dok? Maaf, tadi jika dikonsumsi dalam jangka panjang? Iya, jika dikonsumsi secara jangka panjang, apakah habatus sauda ada efek sampingnya? Ya, jadi mengenai penelitian yang dilakukan maksimal selama 4 pekan, maksud saya 4 bulan, ini kan diukur before dan afternya. Apakah terjadi kenaikan misalnya fungsi ginjal, apakah terjadi kerusakan pada misalnya pada hepar, pada hati, begitu. Dan ternyata selama dikonsumsi selama 4 bulan ini tidak ada kerusakan, tidak ada indikasi kerusakan pada hati dan ginjal, sehingga dapat kita katakan penggunaan dalam waktu 4 bulan itu aman. Nah, apakah jika dilanjutkan aman atau tidak, itu penelitiannya memang belum banyak yang membahas, dan juga memang penelitian terpanjang yang selama ini saya cari dari literatur itu bisa sampai 4 bulan, sehingga ketika ingin lanjut mengkonsumsi, kita dapat lakukan wash off selama 2 pekan dulu, dan kita dapat melanjutkan lagi untuk konsumsi setiap harinya. Jadi untuk aman atau tidaknya, karena belum ada penelitian uji klinis pada manusia yang lebih dari 4 bulan, maka kita ambil yang paling aman saja, yang sudah diteliti, yakni penggunaannya selama 4 bulan, berturut-turut setiap hari, kemudian wash off 2 minggu, kemudian bisa kita lanjutkan lagi. Gitu. Baik, apakah sudah terjawab untuk Koji Moms Ade Penny? Sudah sangat menjawab. Terima kasih dokter dan Kak Sekar. Terima kasih Dokter Afifa. Dokter Afifa, terima kasih banyak sudah menjawab beberapa pertanyaan terbaik yang sudah kita seleksi tadi. Selanjutnya akan Q&A bersama Ibu Maria. Sudah ada 2 penanya terbaik nih Ibu Maria nih, yang akan bertanya mengenai Kojima. Oke, sudah siap ya Ibu Maria ya untuk menjawab? Untuk Koji Moms yang terbaik yang pertama, penanya terbaik yaitu Arli Winnie Cesa. Boleh di open mic dan juga open kamera? Halo Kak. Saya mau tanya Kak, kalau minum habatus sauda tuh boleh di mix nggak ya sama makanan atau minuman yang lainnya? Terima kasih. Baik. Oke, ini spesifik habatus sauda atau Kojima ya. Jadi kalau tadi seperti saya jelaskan, untuk Kojima ini bisa dikombinasikan dengan makanan maupun minuman lain. Bisa dikreasikan dengan berbagai makanan maupun minuman. Untuk bisa inspirasinya, Kojima bisa cek di IG Kojima_ID. Di situ ada beberapa resep yang kita share yang bisa diaplikasikan di rumah. Mungkin Ibu Maria contohnya kayak misalnya teh manis dijadikan. Ya, teh manis bisa teh diberikan dengan Kojima, atau misalnya pancake atau roti di rumah biasanya cuma dipakainya mungkin mentega, ini bisa dikasih dengan Kojima, itu bisa.
bulan puasa daripada nanti diabetes juga ya kan, gula mulu bisa juga ya nih Bu Maria ya diganti gulanya jadi pakai madu nih, madu Kojima. Oke, selanjutnya nih terima kasih Bu Maria. Yang Bu terakhir Anin sudah jelas ya? sudah jelas ya? Sudah, terima kasih. Terima kasih untuk penanya Kojima Arli. Selanjutnya ada penanya dari Yuvani Febriani Sugi. Boleh open mic dan open kameranya. Halo Kak, Oke, halo. Aku mau nanya dulu nih, Febriani dari mana nih asalnya nih? dari Tangerang. Wah, deket dari ini ya, lab kita ya Ibu Maria ya, Tangerang ya. Oke, boleh silakan pertanyaannya. Iya, jadi eh itu bisa buat diabetes nggak? Terusnya sama buat baby itu bisa diminum nggak sama buat ibu menyusui gitu? Kalau untuk diabetes, karena memang kalau orang dengan diabetes kan memang apa namanya asupan yang mengandung gula atau karbohidrat kan harus dibatasi. Memang ini dan karena memang kandungan kojima itu kan ada madu dan juga kurma yang kandungan gulanya cukup tinggi. Jadi kalau untuk penderita diabetes sebaiknya dikonsultasikan dulu dengan dokter. Karena memang secara dia kalau penderita diabetes makan nasi pun kan biasanya ada pembatasan ya gitu. Jadi memang intake-nya akan berbeda. Kemudian kalau untuk bayi kita sarankan produk Kojima ini bisa dikonsumsi mulai dari usia 2 tahun. Jadi kalau bayi belum bisa ya Bu, jadi mulai 2 tahun baru bisa. Kemudian tadi satu lagi maaf apa? Oh ya, untuk ibu menyusui itu masih aman. Untuk ibu menyusui sesuai dengan aturan pakai, jadi 2 kali sehari, 1 sendok makan atau 1 yang kemasan stick pack ya, itu 15 mili. Gitu, Bu Ivon. Gimana Kojimams? Sudah cukup jelas? Sudah, kasih. Sama-sama. Kembali ke Mbak Sekar. Halo. Halo. Oke, terima kasih untuk Ibu dari Febriani tadi ya. Kalau di kolom chat tadi ada pertanyaannya itu Kojima harganya berapa betul? Tadi untuk Kojima Febriani tadi pertanyaannya harga dari Kojima sendiri ya? Iya. Oke, berarti tadi tambahan ya pertanyaannya ya. Berarti pertanyaan pertamanya nih dari Kojima Febriani itu Kojima tuh harganya berapa nih Bu Maria? Oke, sebenarnya bervariasi juga ya di tokonya ya, tapi range-nya kalau untuk yang sekitar 100 mili sekitar 15.000, kemudian yang 140 mili itu sekitar 18.000, kemudian yang stick pack 2.500 per stick pack. Wah, pasti langsung Kojima sih langsung nyari nih. Langsung nyari di Shopee, langsung nyari di online shop. Boleh juga Kojima langsung aja kepoin IG-nya ya kan Ibu Maria ya. Karena di IG-nya lengkap banget Kojimoms. Ada tentang yang tadi resep-resep, ada juga tadi tentang manfaatnya lagi, tentang Kojima itu apa aja, dan bagaimana cara membelinya, dan di mana sih belinya, bisa di mana aja. Gitu Kojimoms. Oke, terima kasih Ibu Maria sudah memberikan jawaban-jawaban yang sangat akurat nih. Jadi nggak perlu ada pertanyaan-pertanyaan lagi kan Kojimoms. Kayak nggak perlu ragu lagi nih. Langsung aja check out ya di online shopnya Kojima gitu. Selanjutnya nih akan ada yang sudah tadi kita nanti-nantikan. Karena ternyata sudah ada tag and share, kompetisi tag and share di kemarin-kemarin. Dan akan diumumkan pada hari ini dan juga di akhir acara ada 5 pemenang. Untuk 5 pemenang yang tadi penanya terbaik juga nanti bisa langsung DM Instagram Kojima @kojima_id. Untuk panitia dari Kojima sendiri akan hubungi langsung kepada para pemenang yang tadi penanya dan juga untuk tag and share ya. Ini sedikit lagi akan ada pengumuman. Setelah
nih yang nanya Bu Maria? Ya kan? Dengerin nggak nih tadi nih materi-materinya nih Koji Moms nih? Kalau banyak nanya berarti tadi dengerin nih, ya kan? Berarti benar-benar melihat sangat jeli dalam melihat materi hari ini. Pertanyaannya akan ada 5 pertanyaan. Sistemnya nanti itu kita lihat dari kolom chat. Siapa yang bisa menjawab langsung bilang saya di kolom chatnya, nanti akan ada tim kita yang kasih tahu ke MC siapa yang dapat menjawab pertanyaan yang sudah saya sebutkan. Oke, siap-siap ya jarinya ya. Pertanyaan pertama. Sebutkan 3 kandungan utama Kojima. Oke, boleh langsung jawab di chat. Oke. Selanjutnya pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama sudah kita keep pemenangnya. Akan ada pengumuman nanti di akhir acara. Pertanyaan kedua. Sebutkan varian ukuran Kojima. Berapa tuh ya kan? Ukuran-ukuran Kojima tadi yang sudah disebutkan Ibu Maria. Langsung di kolom komen, di kolom chat. Nanti tim kita akan pilih siapa yang menjadi pemenangnya. Oke, selanjutnya 3, 2, 1. Oke, kita keep ya pemenangnya untuk pertanyaan nomor 2. Sekarang pertanyaan nomor 3. Kojima dapat dikonsumsi dari usia berapa? Tadi Ibu Maria udah selalu bilang dari umur berapa tuh tadi? Oke, selanjut aku hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita tutup pertanyaan nomor 3. Selanjutnya, pertanyaan nomor 4. Tegang-tegang nih ya muka-mukanya nih. Sekar lihat di screen, serius banget tuh ngetik ya. Mbak Arli tuh ya, Mbak Arli ini ya ampun, asal cepet banget tuh ketikannya. Selanjutnya nih, pertanyaan nomor 4. Jelaskan cara konsumsi Kojima. Karena ini pertanyaan jelaskan, jadi Sekar kasih waktu 10 detik deh. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, pertanyaan terakhir. Sebutkan Kojima dapat dibeli di mana saja. Jadi Kojima dapat dibeli di mana aja nih, Kojimoms? Kalau soal belanja pasti Kojimoms paling tahu nih ya kan, paling hafal nih belinya di mana aja. Ya banyak diskonnya di mana, pasti tahu nih Kojimoms nih. Belinya bisa di mana aja sih tadi yang sudah Ibu Maria sebutkan.
sambil menunggu tim menulis para pemenang, Sekar pengen sapa-sapa dulu nih. Yang bernama Mbak Astria Selviani. Cantik banget nih bahasa Astria. Mbak Astria boleh di open mic? Mbak Astria Kojimoms mana nih asalnya? Dari Cibubur. Oh, dari Cibubur. Sudah tahu Kojimom sudah tahu produk Kojima sebelumnya atau baru tahu nih, Mbak Astria? Baru tahu sih. Baru tahu. Berarti baru tahu ya Kojima itu manfaatnya apa aja dan sebagainya ya. Ya. Oke, terima kasih Kojimoms Mbak Astria dari Cibubur. Sama Kak. Oke, Kojimoms boleh untuk open kamera dulu. Boleh open kameranya sudah semua. Tim boleh dicek apakah sudah semua. Dari Faridatul, izin off ngelonin anak Kak. Iya nggak apa-apa Kojimoms. Berarti bener-bener Kojimoms nih ya, udah punya anak gitu. Semangat ngeloninnya Kojimoms. Sebagai ibu udah ngelonin anak, tetap belajar tentang bagaimana caranya kita membuat keluarga tetap sehat di pandemi saat ini. Wah, keren banget. Oke, Sekar cek dulu apakah semuanya sudah. Sudah ya. Yang belum open kamera masih ditunggu ya. Kita sapa-sapa lagi ya, sambil menunggu Kojimoms yang lain open kamera. Dari mana ya? Oh, ada Kojimoms yang bernama Ibu Martina Herman. Boleh open mic Ibu Martina? Ibu Martina, apa terdengar? Iya, boleh di open mic. Kojimoms yang lain open kamera ya, karena kita akan ada sesi dokumentasi setelah ini. Baik, ada beberapa yang tidak bisa, masih ditunggu yang belum open cam. Coba untuk Kojimoms Afi, apakah bisa open cam? Oke, nah baru nih. Ibu Susanti, apakah bisa open cam? Kita mau foto-foto dulu nih. Yang udah open kameranya boleh senyumannya mana? Aduh, Ibu Desi senyumannya. Sangat menawan loh Ibu Desi. Ada Ibu siapa lagi ya? Ibu Nia Fitria juga glowing ya.
pandemi-pandemi gini tetap skincarean nih kayaknya nih Koji Moms nih. Boleh senyumannya diberikan yang paling terbaik hari ini. Oke, tim sudah? Boleh senyuman yang mana, Koji Moms? Dokter Afifa boleh senyumannya, Ibu Maria? Wah, Ibu Rahayu bersama anak nih ya, Bu. Oke, Koji Moms. Sebelum kita ke sesi selanjutnya, akan ada pemenang tag and share. Yang kemarin Koji Moms udah ikutan nih, pemenangnya akan kita umumkan di putaran yang sudah terlihat ya semuanya ya, Koji Moms ya. Oke tim, apakah sudah siap? Oke, kita putar ya. Wah, siapa nih? 1, 2, 3. Siapa nih ya? Siapa nih? Wow, selamat kepada R_Maretania. Baru 1 pemenang ya. Ada 4 pemenang lagi. Oke, 3, 2, 1, putar. Selamat kepada Dita Pramudianti, pemenang kedua dari Tag and Share. Untuk teman-teman yang tadi sudah, Koji Moms yang sudah menang tadi, harap langsung hubungi ke Instagram Kojima_ID ya. Oke, selanjutnya pemenang ketiga. 3, 2, 1, putar. Selamat kepada Sunarti_0. Dan yang keempat ya. Putar. Selamat kepada Yurita_Umu_Zahin. Dan yang terakhir, pemenang dari Tag and Share, yaitu, mari kita putar. Selamat kepada Yosefa_7979. Untuk Koji Moms yang sudah tertera namanya tadi, nama-nama Instagram yang tadi sudah terpilih menjadi pemenang dari Tag and Share, bisa langsung aja DM ke Instagram @kojima_ID. Nanti tim kita akan langsung proses
untuk hadiahnya. Dan kita akan umumkan pemenang-pemenang yang sudah menjawab ya dari pertanyaan 5 pertanyaan tentang Kojima tadi. Pemenangnya yaitu sebelum yang jawaban terbaik, kan tadi ada 5 pertanyaan terbaik ya, Q&A bersama dokter dan juga Ibu Maria. Pemenangnya yang pertama yaitu ada Yurita Apriyati Lestari. Pemenang kedua yaitu Hilya Janeta. Yang ketiga ada Ade Penny Afifah. Yang keempat ada Arli Winnie Cesa. Dan yang kelima ada Yevone Fibriani Sugi. Selamat menjadi 5 pertanyaan terbaik. Selanjutnya pengumuman jawaban terbaik jatuh kepada Maria Goretti Srilena. Yang kedua pemenangnya jawaban terbaik ada Asep Kurniawan. Wah, ternyata nggak cuma Koji Moms nih, ada Koji Paps juga ya, Koji Papa nih. Yang ketiga ada Faridatul. Selamat kepada Faridatul. Dan yang keempat ada Yuni Lestari. Dan yang terbaik, yang terakhir ada Nai. Mai. Oke, yang terakhir ada Mai. Jawaban terbaik. Wow, selamat kepada penanya dan juga jawaban terbaik. Untuk para pemenang yang tadi sudah aku sebutkan nih, yang mau penanya, penjawab, dan juga tadi yang tag and share, bisa langsung aja DM ke Instagram Kojima, @kojima_id, nama yang sudah aku sebutkan dan juga asalnya, dan nanti akan langsung diarahkan sama admin kita untuk mendapatkan hadiahnya gitu. Mas, terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Semoga hari ini menjadi hari yang bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita akhiri, mari kita sesi foto bersama. Oke, sudah open kamera semua. Aku mau ngumumin nih, kan tadi banyak yang nanya juga di kolom chat ya, Kak, hadiahnya apa gitu. Hadiahnya itu untuk 5 orang kategori pertanyaan terbaik mendapatkan produk Deltomed senilai 200.000. Lalu juga 5 orang kategori jawaban terbaik mendapatkan voucher belanja senilai 100.000. Dan untuk kategori tag and share di media sosial Kojima mendapatkan voucher belanja senilai 50.000. Jadi teman-teman nanti Kojima Moms bisa langsung, ingat ya, langsung DM ke Instagramnya Kojima, @kojima_id. Oke, cuma 1 akses ya untuk pemenang ini. Jadi kalau ada yang SMS atau ada yang email, ada yang menghubungi Kojimoms kalau mendapatkan hadiah dari Kojima Talk, itu berarti bukan dari kita, karena kita hanya ada di Instagram dan hanya Kojimoms yang DM dan yang sudah aku sebutkan tadi nama-namanya. Jadi oke. Selanjutnya mari kita foto-foto. Oke, ternyata sudah ya, timnya sudah langsung gercep ya, langsung foto-foto langsung ya. Oke, terima kasih kepada Dr. Afifah, terima kasih kepada Ibu Maria yang sudah memaparkan materi yang sangat bermanfaat hari ini. Terima kasih kepada Kojimoms yang sudah hadir di acara webinar kita hari ini. Semoga kita dapat bertemu lagi, semoga sehat-sehat semua yang sudah hadir hari ini. Semoga Kojima juga semakin terdepan ya produknya. Amin.
Terima kasih untuk Koji Moms, terima kasih kepada Dr. Afifa, terima kasih kepada Ibu Maria, terima kasih kepada pihak-pihak yang terkait dan sudah terlibat dalam acara ini dan sudah mensukseskan webinar Kojima Talks hari ini. Saya selaku MC dan juga mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih. Selamat siang dan sampai jumpa di Kojima Talks selanjutnya. Kojima, madu habatus sauda. Dengan kandungan korma, jinten hitam, habatus sauda, dan madu. Bantu jaga daya tahan tubuh keluarga. Kojima, madu habatus sauda. Kojima, madu habatus sauda. Dengan kandungan korma, jinten hitam, habatus sauda, dan madu. Bantu jaga daya tahan tubuh keluarga. Kojima, madu habatus sauda. Kojima, madu habatus sauda.